Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan NIM 102511237. Saya berasal dari SGDA 10, dan kami dari SGDA 10 akan mempresentasikan student project yang berjudul Granulomatous Inflammation in Tuberculosis. Berikut merupakan anggota dari SGDA 10. Latar belakang, tuberkulosis menjadi salah satu permasalahan kesehatan global utama dan diperparah dengan kondisi berupa munculnya galur yang resisten terhadap obat. Penyakit ini disebabkan oleh basil dari infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tersebut dapat menginfeksi seluruh bagian tubuh, namun bagian tubuh yang paling umum terinfeksi adalah paru-paru. Penyakit ini umumnya menginfeksi pada orang dengan daya tahan tubuh yang lemah atau menurun. Contohnya pada pengidap HIV atau AIDS, petugas medis yang melakukan kontak dengan penderita TB, dan penderita diabetes. Penularan penyakit TB pada umumnya melalui udara, yaitu ketika penderita penyakit tersebut memercikan dahak atau bersin. Maka pada saat itulah bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebar melalui mulut pada dahak atau lendir hingga terbawa ke udara. Indonesia menargetkan terbebas dari penyakit tuberkulosis pada tahun 2030. Salah satu cara guna mewujudkan impian tersebut adalah dengan menambah edukasi serta wawasan masyarakat untuk dapat memahami mengenai penyebab, cara mencegah, dan tindakan yang harus dilakukan akibat penyakit tuberkulosis. Berdasarkan penelitian dengan desain penelitian deskriptif melalui metode cross-sectional, menemukan bahwa di antara 64 jenis komplikasi yang dialami oleh pasien TB, terdapat 5 penyakit penyerta yang sebagian besar dialami oleh penderita, yaitu anemia, diabetes mellitus, gangguan hati dan PPOK akibat obat, bronkitis, dan pneumotoraks, serta malnutrisi. Sekian dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Imadi Suryapta Utama dengan 3 izin belakang 245. Tuberkulosis TB menjadi salah satu permasalahan kesehatan global utama dan diperparah dengan kondisi berupa munculnya galur yang resisten terhadap obat. Penyakit ini disebabkan oleh basil dari infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini umumnya menginfeksi pada orang dengan daya tahan tubuh yang lemah atau menurun. Contohnya pada pengidap HIV atau AIDS. Petugas medis yang melakukan kontak dengan penderita TB dan penderita diabetes. Penularan penyakit TB pada umumnya melalui udara, yaitu ketika penderita penyakit tersebut memercikan dahak atau bersin. Indonesia menargetkan terbebas dari penyakit tuberkulosis pada tahun 2030. Salah satu cara guna mewujudkan impian tersebut adalah dengan menambah edukasi serta wawasan masyarakat untuk dapat memahami mengenai penyebab, cara mencegah, dan tindakan yang harus dilakukan akibat penyakit tuberkulosis. Patogenesis pada penyakit tuberkulosis tidak terlepas dari proses pembentukan granuloma pada manusia setelah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis yang terjadi dengan cepat. Granuloma merupakan kelainan pada jaringan tubuh yang muncul akibat terjadinya peradangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami ingin melakukan pembahasan lebih dalam mengenai terjadinya inflamasi granuloma serta korelasinya terhadap patogenesis tuberkulosis untuk menambah pengetahuan dan literasi penulis serta masyarakat mengenai hal tersebut. Adapun masalah dari dan proyek kami yaitu pertama bagaimana inflamasi granuloma pada patogenesis tuberkulosis, kemudian yang kedua bagaimana upaya penanganan inflamasi granuloma pada patogenesis tuberkulosis. Adapun tujuan penulisannya yaitu yang pertama untuk mengetahui inflamasi granuloma pada patogenesis tuberkulosis, dan yang kedua untuk mengetahui upaya penanganan inflamasi granuloma pada patogenesis tuberkulosis. Adapun manfaat dari penulisan ini bagi institusi dan mahasiswa dan masyarakat dan penulis. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Arigunan di sana dengan IMATRI 229. Di sini kami menjelaskan 2.1.1 inisiasi pembentukan dan tahap inflamasi granuloma pada patogenesis tuberkulosis. Alur patogenesis penyakit tersebut diawali dengan terhidupnya udara yang terkontaminasi oleh MTB, sehingga patogen akan memasuki alveolus penderita dan memperbanyak diri. Kemudian patogen MTB kemudian memasuki vakuola fagositosis, namun tidak berfungsi dengan lisosom. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Kavita Satrisya Sasilaksmi dengan 3 digit NIM terakhir 242. Saya akan melanjutkan pada bagian 2.1.2 yaitu jalur inflamasi dalam patogenesis tuberkulosis. Berbagai sitokin antiinflamasi diekspresikan pada pasien tuberkulosis dan dapat menurunkan respon imun serta menghambat respon inflamasi. Jika terlalu tinggi, maka sitokin antiinflamasi tersebut akan terjadi dan kemudian menyebar. Contohnya adalah interleukin atau IL-10 yang dapat menghambat fagositosis dan menyaring mikroorganisme seperti Mycobacterium tuberculosis dengan membatasi pembuatan oksigen perantara dan aktivasi IFN yang dimediasi dengan nitrogen reaktif.
Peningkatan permeabilitas vaskular lokal terjadi karena pengaruh anafilatoxin, yaitu C3A, C4A, dan C5A, di mana fragmen C3A dan C5A dapat memacu degranulasi sel mast dan basofil untuk melepaskan histamin. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Murah Dananjaya dengan 3 digit NIM terakhir 224. Jadi sekarang saya akan melakukan presentasi pada subbab 2.1.3, yaitu komplikasi inflamasi granuloma dalam patogenesis tuberkulosis. Granuloma merupakan mekanisme pertahanan tubuh ketika proses peradangan akut tidak dapat menghancurkan agen penyebab, sehingga terjadi bagian terpenting dari respon imun dalam menghentikan penyebaran mikroba tersebut. Nah, apabila terjadi peradangan granulomatosa, akan menyebabkan reaksi fibrotik dan juga neokrotik. Nah, inflamasi dari granulomatosa merupakan inflamasi kronik dengan pola khas pada keadaan infeksi maupun non-infeksi, yang mana ditandai dengan fokus makrofag, sel epiteloid, giant cell multinuklear, dan juga perkembangan lainnya yang dipengaruhi oleh reaksi imunologi. Karakteristik granuloma tuberkulosis adalah nekrosis caseosa sentral yang biasa disebut sebagai tuberkel. Mycobacterium tuberculosis granuloma klasik ditandai dengan adanya nekrosis perkijauan sentral sebagai tuberkulum. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Arisanti Dewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 225. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.2.1 yaitu penargetan aktivitas TNF-alfa pada mekanisme patologi jaringan. TNF-alfa berpengaruh terhadap pembentukan granuloma serta memiliki kemampuan untuk mengontrol penyakit. TNF-alfa juga berperan dalam membunuh patogen M. tuberculosis melalui intermediate dari nitrogen reaktif dan berfungsi sebagai penilai jalur nafas dan respons inflamasi dari parenkim paru. TNF-alfa ke tempat infeksi berkontribusi pada pembentukan granuloma yang mampu mengendalikan perkembangan penyakit, dan terjadinya respons dari imunopatologis pula dapat dikaitkan dengan TNF-alfa pada tuberkulosis sebagai mediator utama penghancur dari patogen, di mana peningkatan dari kadar TNF-alfa ini berhubungan dengan akhirnya inflamasi yang berlebih melalui terjadinya nekrosis dan juga kajeksi. Baik, sekian dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Ananda Stiksa Mulya dengan 3 digit yang terakhir 234. Di sini saya akan menjelaskan bagian mekanisme aksi etanercept pada inflamasi granuloma. Etanercept atau ETN berperan sebagai reseptor larut yang bertugas untuk menghalangi interaksi reseptor permukaan sel dengan TNF-A. ETN terdiri dari 2 domain extracellular reseptor, P55TNF, dan reseptor P75TNF, yang bekerja dengan menghambat proinflamasi melalui TNF-R2 lebih besar dibandingkan dengan TNF-R1. Mekanisme tersebut mengakibatkan pengobatan dengan ETN memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan pengobatan dengan infliximab atau adalimumab pada pasien tuberkulosis. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa etanercept dapat mempertahankan granuloma yang tidak dapat dipertahankan oleh anti-TNF dengan antibodi selain mencegah terjadi aktivasi dan kematian sel. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa pengobatan etanercept menunjukkan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan agen anti-TNF lainnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Agastya Widasdana Gruduk dengan 3 digit NIM terakhir 239. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian 2.2.2 yaitu pemanfaatan obat medis dalam menghambat jalur inflamasi granuloma. Saya akan menjelaskan mekanisme Zileuton pada inflamasi granuloma, di mana dalam penanganan tuberkulosis, Zileuton bekerja melalui target 5-liposigenase. Mekanisme kerja Zileuton dimulai dengan menghambat jalur 5-liposigenase, yang bahkan menurunkan produksi leukotrien dan menurunkan peradangan. Hal tersebut mengakibatkan fungsi saluran nafas pada pasien asma
meningkat. Pada pengobatan tuberkulosis, kombinasi zileuton dengan atau tanpa kombinasi obat anti tuberkulosis bekerja dengan memodulasi jalur pensinyalan yang dimediasi oleh IL-1B. Selain itu, zileuton juga bekerja dengan mengontrol peradangan yang parah karena produksi IFN tipe 1, menambahkan tingkat prostaglandin E2, mengurangi beban Mycobacterium tuberkulosis, dan patologi pada paru. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Julia Maharani Dewi Dika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Berdasarkan hasil penelitian, diungkapkan bahwa obat NSAID seperti ibuprofen secara selektif dapat menghambat pertumbuhan replikasi, non-replikasi, dan isolat klinis basil tuberkel yang resisten terhadap obat. Hal ini terbukti efektif dalam mengurangi beban TB pada granuloma parunecroticans sehingga memberikan tingkat perlindungan dari penyakit. Selain itu, ibuprofen telah terbukti aman dalam berbagai uji klinis dengan resiko rendah kerusakan hati irreversibel yang seiring dikaitkan dengan paracetamol dan aspirin. Serta sifat farmakokinetiknya mencakupi waktu paru plasma yang pendek sehingga mengakibatkan obat dieliminasi sebelum membentuk metabolit yang bersifat merusak. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Balkis Ramanda dengan 3 digit NIM terakhir 251. Saya akan menjelaskan mengenai subbab 2.2.2, yaitu pemanfaatan obat medis dalam menghambat jalur inflamasi granuloma. Simvastatin dapat menurunkan pertumbuhan M. tuberculosis dalam sel monuklear darah periferal blood mononucleate cell PBMC, meningkatkan proporsi sel NKT dalam kultur, meningkatkan ekspresi molekul kosimulator dalam monosit, dan menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam jumlah bakteri. PBMC terinfeksi yang diobati dengan simvastatin menghasilkan lebih banyak IL-10 serta membatasi respon TH1 terhadap infeksi M. tuberculosis. Namun, respon imun yang seimbang sangat penting dalam membatasi pertumbuhan mikrobakterium tanpa menyebabkan kerusakan jaringan yang kompleks. Simvastatin memiliki efek pro-apoptosis pada sel kanker dan berperan dalam respon imun terhadap M. tuberculosis, menginduksi apoptosis pada PBMC, dan melakukannya terutama pada makrofag serta limfosit. Apoptosis yang diinduksi simvastatin dalam makrofag mendukung eliminasi basil yang lebih efektif, sementara nekrosis mendukung penyebarannya. Efek simvastatin pada berbagai jenis sel sistem kekebalan manusia dapat meningkatkan eliminasi M. tuberculosis. Namun, efeknya akan lebih besar dengan metabolit aktif yaitu asam simvastatin. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai pembangkitan inflamasi modulasi lipid dan protein pada upaya peningkatan kebagusan pengobatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Inyo Meksana Sotnyana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 243. Makrofag berbusa merupakan konstituen utama dari lesi tuberkulosis dengan mewakili makrofag yang dikemas oleh badan lipid. Nah, peran lipid dalam disosiasi granuloma ditunjukkan berdasarkan suatu penelitian dengan menggunakan screening genom untuk menentukan tingkat gen yang terlibat dalam metabolisme lipid pada jaringan paru-paru manusia dengan terinfeksi tuberkulosis. Nah, oleh karena itu, lipid telah ditargetkan sebagai terapi yang diarahkan pada host untuk penyakit tuberkulosis menggunakan statin, inhibitor kompetitif AMG-CoA reduktase, dan enzim yang terlibat dalam biosintesis kolesterol. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nilwanita Nusa Putri dengan NIM belakang saya itu 250. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan dalam studi proyek kami yaitu di mana pembentukan inflamasi granuloma pada patogenesis tuberkulosis diawali dengan masuknya udara yang terkontaminasi oleh MTB. Sehingga patogen itu akan memasuki alveolus penderita dan memperbanyak diri, di mana granuloma itu merupakan mekanisme pertahanan tubuh ketika proses peradangan akut tidak dapat menghancurkan agen penyebab. Adapun saran di mana bagi mahasiswa kedokteran itu sebaiknya mahasiswa kedokteran disarankan dan mempelajari memahami isi studi proyek ini agar dapat mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Serta bagi masyarakat disarankan untuk membaca studi proyek ini agar memahami mengenai topik pembahasan yang telah dipaparkan serta mengambil dampak positif yang terdapat dalam pembahasan tersebut. Adapun daftar pusaka yang kita gunakan dalam studi proyek ini yaitu yang tertera dalam slide. Baik, sekian dari presentasi kami dari SGDA 10. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.